Saya berhasil membawa uang. Hati saya senang. Dapat memikul tanggung jawab terhadap teman. Franz, kamu terlalu memaksakan diri. Selama ini, Lebet menganggap saya sebagai binatang piara. Seenaknya menyuruh orang mengambil nyawa orang lain. Saya jadi ragu. Apa saya ini masih seorang manusia? Tentu, Franz. Tentu. Hari ini, kamu telah memberikan nilai harkat manusia yang tertinggi. Manusia menghargai manusia. Terima kasih, Donsen. Ada sesuatu yang hendak saya berikan padamu. Terima ini kunci Citibank. Donsen. Saya tahu kamu akan menangkap saya. Dan kita bukan teman. Tapi saya ingin minta tolong. Jesse tidak bersalah. Tolong antarkan dia ke airport. Agar bisa berobat ke Jerman. Tidak, saya tidak mau. Jesse, tenanglah. Saya pasti menyusulmu. Jason, bagaimana? Saya tidak bisa membantu. Banyak korban terbunuh di sini. Jesse dibutuhkan sebagai saksi. Jason, yang kamu butuhkan adalah kasus yang lebih besar. Dalam dari semua pembunuhan ini. Betul. Tapi, tak mungkin saya melepaskanmu begitu saja. Jadi kamu pikir saya akan membiarkan diri tertangkap olehmu? Donsen, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Kenapa belum pergi? Jesse, sudahlah. Dia sudah pergi. Kamu akan lebih aman bersama kami.
Sore, Pak. Sore, Pak. Jack, ini laporannya. Lagi, Pak. Pulang dari Jakarta. Terima kasih. Setiap hari saya di sana, ya Pak, tidak ada, Pak. Budi, kemana Jason? Di lapangan, Pak. Di Jakarta. Katanya dari tadi malam kamu ada di sini. Kamu memang bukan anak kandung saya. Tapi sejak dari kecil kita cukup akrab dan sering berkomunikasi. Tadi saya baru dari kamar mayat dan memeriksa beberapa mayat, di antaranya Cobra. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau tunjukkan. Saya sendiri sudah hampir lupa kejadian 25 tahun yang lalu. Ketika saya melihat mayat Cobra, ada tato kincir angin di sela jarinya. Ya, kamu adalah salah satu anak dari ke-8 anak yang diculik. Kenil Belanda dengan tujuan subversif. Tapi tidak ada salahnya dengan semua itu. Kenil itu bermaksud membentuk kerajaan Belanda itu kembali. Tapi kami berhasil membasminya. Dan kalian ber-8 hanya bagian dari kejadian. Cuma itu saja. Oh ya? Lalu bagaimana dengan Cobra? Saya menembaknya, tepat di jantungnya. Kami dari kecil dididik tidak mengenal saudara. Bila perlu, saling membunuh. Bapak kami adalah Kenil. Itu motonya. Jelas, itu adalah didikan setan. Tapi, ternyata kemarin, saya telah membunuh Cobra. Tapi ingat, sekarang kamu adalah seorang polisi, dan Cobra adalah penjahat. Betul, tapi coba pikirkan. Seandainya saja Cobra yang dibawa pulang oleh Pak Toba, tentu saya yang tergeletak di situ. Iya kan? Jason. Jess, tunggu. Bagaimana pula dengan nasib keenam anak Kenil yang lain itu? Di mana mereka sekarang? Apa harus seperti ini? Bertemu kembali untuk saling membunuh? Jason, mungkin ini yang dinamakan roda kehidupan. Kita harus mendapatkan buku hitam itu. Bagaimanapun caranya. Sekarang kerjakan. Apa ada yang bisa saya bantu? Tolong simpankan berkas saya. Dan ini kunci safety box saya. Tunggu sebentar, saya lapor sama manajer saya dulu ya. Saat ini sedang santer. Kabarnya sebelum meninggal, Franz Raka meninggalkan sebuah buku hitam yang berisi info tentang semua kejadian pembunuhan akhir-akhir ini, lengkap dengan pelaku dan dalangnya. Sekarang di mana buku itu? Tidak jelas. Tunggu konteks selanjutnya. Selamat siang. Kita tidak bisa membiarkan buku hitam itu jatuh ke tangan polisi. Buku itu akan merusak keseluruhan organisasi kita. Dan terus terang,
Siapa di antara kita yang tidak pernah membunuh? Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Kita harus musnahkan buku hitam itu. Dan keseluruhan sistem organisasi harus diricek. Jadi, tidak ada tawar-menawar. Pialang-pialang seperti Franz Raka harus direkol. Harus. Sementara itu, pengorder dan pelaksana eksekusi perlu lebih aktifkan berhubungan lewat jalur komputerisasi. Saya menyediakan dana 1 miliar bagi siapa saja yang bisa membunuh Johnson. Apa ada kaitannya? Apa motifnya? Membunuhnya berarti memusnahkan buku hitam. Buku hitam itu ada di tangan Johnson. Kalau sampai dia serahkan ke tangan polisi, nyawa kalian hanya sejarak ini ke tiang gantungan. Johnson adalah pembunuh bayaran nomor 1. Kita semua tahu, tidak gampang menyandang peringkat nomor 1. Harus yang termahir dan terpercaya. Saya yakin, dia tahu aturan main. Apa itu sudah cukup sebagai jaminan? Sorry, Lebet. Saya pikir kita setuju. Kita coba kontak Johnson. Siapa yang akan mengontaknya? Pialangnya Franz Raka, orang yang paling dia percaya sudah mati. Saat ini dia sedang krisis kepercayaan. Dia tidak tahu lagi harus mempercayai organisasi atau polisi. Kemudian kita kirim orang baru untuk mengontaknya. Sebenarnya apa yang kita harap ke sini? Yang pasti, setiap menit yang kita buang adalah resiko tertinggi yang harus kita hadapi. Karena setiap saat, setiap detik, polisi sedang mengincarnya. Yang jelas, saya tidak ingin menempuh resiko itu. Satu lagi, buku hitam itu adalah catatan pribadi Franz Raka. Dan Franz Raka memberikannya pada Johnson. Apa motifnya? Makasih. Setelah ini Mbak Dini mau kemana? Mau balik lagi ke kantor, masih Oh, banyak kerjaan. iya deh. Kamu mau kemana? Mau langsung pulang aja deh Mbak. Takut Mama marah. Jangan ngatur ya. Iya. Kalau begitu, ini pegang saja sama kamu. Kalau pegang uang, hati-hati ya. Oh, Jangan salah simpan. Mbak mau kemana? Itu rahasia. Iya deh. Dah. Dah. Kau pasti nggak percaya. Waktu kita makan sama si Bram bertiga, ingat nggak waktu itu? Cowok lo cemburu kan? Dia cemburu. Tahu nggak? Sampai di rumah gue jadi berantem sama cowok gue. Lo sih. Oh!
Terima kasih ya, Kak, atas pertolongannya. Lain kali hati-hati kalau bawa uang dari bank. Lihat kanan kiri. Iya, Kak. Uang ini milik kakak sepupu saya. Mau saya kembaliin. Mari, Makasih, Kak. Kak. Cepat. Ayo cepat. Kakak terluka. Iya. Cepat kamu turun dan cepat pulang. Aku tidak apa-apa. Tapi luka kakak parah. Kakak perlu tempat beristirahat sementara. Clara, Ya, untuk apa itu? Kamu luka? enggak, Mah. Jadi siapa yang luka? Mau tahu aja, Mah. Kak Donson pakai baju ini dulu ya sementara. Ih, Hmm. Clara, ya. terima kasih. Terima kasih juga Loh, buat apa? buat kejadian siang tadi. Kan belum sempat terima kasih. Ya, sama-sama. Terus minum lagi. Sepuluh botol lagi minuman ini kamu tenggak, tetap tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang suruh kamu bicara siapa? Lalu, untuk apa kamu datang? Oke, sekarang juga aku pergi. Jason, berhenti di situ. Sebenarnya apa sih maumu? Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Jason, kamu adalah manusia paling sombong, paling cengeng, dan paling sok pahlawan. Ya sudah. Jason! Ih! Pukul! Ayo pukul! Kamu tidak mengalaminya. Selamanya kamu tidak akan pernah mengerti. Saya memang tidak mengerti, tapi yang saya tahu di dunia ini tidak ada keharusan setiap apa yang kamu inginkan harus terpenuhi. Kamu menganggap saya anak kecil. Tunjukkan dong kedewasaanmu, kalau kamu berani menjalani hidup ini. Kenapa takut menghadapinya? Apa sih yang kamu omongkan? Saya tahu, kamu prihatin dengan keenam nasib anak culikan itu. Karena kamu merasa bagian dari mereka. Tapi kamu tidak mungkin merubah masa lalu. Kalau kamu prihatin, perjuangkan nasib mereka. Bukan menyesalinya. Kamu ingin pergi dari sini kan? Pergilah. Tapi ingat, ada nasib seorang gadis bernama Jessie sedang menunggu keputusanmu. Sementara Nona Cesi tinggal bersama kami dulu, sambil menunggu Jason. Jadi merepotkan bapak dan ibu. Nona Cesi tidak usah malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Clara, Hmm, kemarilah sebentar. Kenalkan Nona Cesi. Jessie, Clara. Kak Jessie tak dapat melihat. Penyebabnya hanya kecelakaan kecil. Tapi Kak Jessie cantik sekali.
Sorry ya Kak Ceci, Clara tinggal dulu. Clara? Clara? Antar aja, Pak. Dah. Jason. Jason. Ngapain dia? Kak Donsen, kok bengong aja? Mikir apaan sih? Ini Clara bawain minuman. Clara bukain ya. Nih. Thanks. Clara ganti baju dulu ya. Clara, sini duduk. Kok diem aja sih? Clara cuma disuruh nemenin duduk ya. Clara, ada yang ingin Kak Donsen katakan padamu mengenai rahasia. Apa kamu bisa merahasiakan mengenai suatu rahasia? Rahasia? Clara nomor 1. Nggak bakalan bocor, nggak bakal ketahuan. Apalagi Papa. Alah, kecil. Clara, kunci ini kamu simpan baik-baik. Jangan sampai hilang. Nanti 3 hari sesudah saya pergi, kamu serahkan pada ayahmu atau Kak Jason. Rahasia. Memang kenal sama Kak Jason? Jason. Kamu tanya saja pada Kak Jason. Oke deh. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Papa nggak boleh masuk. Emangnya ada rahasia apa sih? Ada deh. Papa nggak perlu tahu dong. Kan rahasia. Papa boleh masuk kan? Nggak boleh. Pergi sana. Papa apa-apaan Kenapa? sih? Clara bilang Papa Papa kan cuma nggak mau boleh lihat. masuk. Gimana sih? Ntar rahasia Clara kebongkar aja. Papa. Nah, Papa ketipu kan? Sekarang keluar deh. Keluar. Sana. Kak Donsen.
Pak laporannya. Mau apa? Lebet. Siapa suruh masuk? Mau apa kamu kemari? Cepat keluar. Kamu bajingan. Pengkhianat. Pengkhianat ini sebagai hadiah dari kami. Free of charge. Tapi bukan berarti kami berada di pihakmu. Business is business. Siapkan uang 500 juta. Sebagai uang muka. Uang bagi saya tidak masalah. TKP ditemukan tusuk mayat. Ya, baik Pak. Barang bukti ini baru dibawa dari lab. Bapak mau mengeceknya kembali. Ya. Biarkan barang bukti ini di sini, nanti saya akan mengeceknya kembali. Siap laksanakan. Sersan, buatkan laporan lengkap secepatnya. Baik, Pak. Ya. Kamu tentu telah memiliki kunci safety box itu. Siapa ini? Itu tidak penting. Saya cuma ingin mengabarkan Johnson sedang menuju ke gudang pemadam kebakaran. Levitt sudah menunggunya di sana. Buka! Ayo, cepat. Buku hitam itu serahkan sekarang. Sebelum semuanya menjadi terlambat.
Johnson, sejak kecil kita dididik bersama, besar bersama. Kenapa kau tega melakukannya? Sejak kecil, kita tidak pernah dididik menghargai orang lain.